Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, kita bisa hadir lagi kembali di pembelajaran matematika. Yang salah melanjutkan pekan lalu ya, masih dalam pecahan materinya. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ustaz minta tolong Raffi dipimpin doanya Raffi. Ya, kali ini kita langsung aja ya, karena jam 8 Ustaz ada kegiatan. Nah, karena itu makanya Ustaz percepat. Nanti kalau pembahasan yang soal yang pekan lalu, nanti kalau sempat kita bahas. Nanti kalau nggak sempat, Ustaz share ini aja ya. Share dulu cara-caranya. Kita bahas pekan depan. Oke ya. Ustaz mau share screen-nya. Udah kelihatan di layar? Sebelumnya mau review dikit jenis-jenis pecahan kemarin, masih ingat? Apa? Yang pertama, pecahan apa? Pecahan campuran, biasa, campuran biasa ya sudah. Satu lagi desimal, satu lagi. Oke, ya. Ada 4 kemarin ya. Hari ini kita melanjutkan terkait perkalian pecahan. Kalau kemarin sudah penjumlahan pengurangan, ya mohon diperhatikan ini ya. Kemarin alhamdulillah sudah banyak yang bisa untuk penjumlahan pengurangan. Yang masih belum bisa, boleh ya tanya-tanya lagi ke Ustadz. Kita lanjut ke perkalian pecahan. Ada di halaman 25 di modul. Ya, boleh dilihat modulnya juga sambil lihat modulnya. Perkalian pecahan bedanya dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, Suara Ustadz masih kedengaran, Tafa? Oke. Bedanya dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, ya. Seperti itu. Misal nggak muncul. Bentar. Oh, usah, perhatikan aja dulu ya. Nah, A per B, salah itu. Nah, misal A per B dikali C per D sama dengan, langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah. A kali C, B kali D. Gitu ya. Langsung aja seperti itu. Nggak perlu seribet penjumlahan sama pengurangan. Ya, yang pertama, kalau yang pertama berarti 2/3 dikali 1/4 sama dengan 2 dikali 1/3 dikali 4. Nah, gini ya, langsung aja gini. Hasilnya berapa?
2 per, nah, gitu. Bisa disederhanakan nggak? Sederhananya berapa? Dibagi berapa? Bagi 2 ya. Atas bagi 2, di bawah bagi 2. Berarti 1 per 6. Ini ya, dua-duanya boleh. Tapi kalau misalnya dia minta sederhana lagi, 1 per 6. Ya, sederhanakan. Sederhanakan 1 per 6. Yang selanjutnya, ini pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa dulu. Oke ya. Kemarin sudah bisa kan? Pecahan campuran. Pecahan campurannya jadi berapa itu? Pecahan biasanya berapa? 2, 3 per 4 dijadikan pecahan biasa. Jadi berapa? 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 Oke, 11 per 4. Nah, sudah selesai sampai sini. Baru kita lanjut kayak biasa. 11 dikali 1 per 4 dikali 5. Hasilnya berapa? 11 per 4 kali 5. 4 kali 5. Tuh, ini ya, bisa disederhanakan? Hah? Dibagi berapa? Nggak bisa. Berarti stop sampai situ. Nomor selanjutnya, ya. 3,2 dikali 0,6. Ini boleh dikalikan langsung, ya. Dikalikan langsung atau jadikan pecahan dulu, ya. Cara pertama dikali langsung, ya. Cara pertama. Kalinya kayak biasa. 3,2 dikali 0,6. Ya kan? Ah, kalikan biasa. 3 kali 2 berapa? 3 kali ya 2 kali 6 salah. 2 kali 6 12. 2 simpan ya. Nah, 6 kali 3 18 tambah 1 9. 0 kali 2 biasa perkalian bersusun. 0 kali 3 jumlahkan 2. Nah, untuk komanya bagaimana? Ini satu angka di belakang koma kan? Ini kalau yang kedua berapa angka? Satu angka juga kan? Nah, 1 ditambah 1 berapa? 2. Berarti kita tuliskan 2 angka. Ya, 2 angka. Dari mulai kanan, 1, 2. Jadi 1,922. Seperti itu ya, kalau perkalian biasa. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau peletak kalikan dulu seperti biasa perkalian bersusun, kemudian komanya ya, komanya terakhiran aja. Jadi komanya kita hitung di sini 1, di sini 1 kita jumlahkan 1 tambah 1 2. Berarti nanti terakhir 2 angka ya, 2 angka. Cara kedua, kita ubah dulu ke pecahan. 3,2 pecahannya berapa? Masih ingat?
Kalau satu angka di sebelah kanan koma per berapa? Per satu angka di sebelah kanan koma per berapa? Per 10. Kalau dua angka per karena ini satu angka berarti kita per 10. 32 per 10 kali 6 per 10. Langsung aja kalikan. 10 kali 10 100. 32 dikali 6. Berapa 32 kali 6? 192. Bisa sederhanakan? Bisa. Nanti silahkan disederhanakan. Nah, silahkan dicoba ini sebentar. Saya kasih soalnya. Pertama. 1 per 2 dikali 3 per 4. Nah, silahkan dicari. Yang pecahan campuran silahkan dijadikan pecahan biasa dulu. Oke. Kalau sudah, boleh ditampilkan di chat. Chatnya. Ryan, perhatikan lagi penyebutnya, ya. 2 dikali 4 kan, atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, jadi kalau sudah jadi pecahan biasa, tinggal kalikan aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Tiara oke. Oke Ryan. Keiko oke. Raffi sudah Raffi? Diketik aja Raffi boleh. Nanti kita cek dulu. Oke Raffi. Sudah ini ya. Yasa sudah Yasa. Sudah dapat. Salwa, Fadil, Evan. Oke Evan. Oke, kita bahas dulu ya. Kita jadikan pecahan biasa. 1 per 2, pecahan biasanya berapa? 3 per 2 dikali 3 per 4. Nah, boleh langsung hasilnya atau begini ya, boleh. Kalau catatan usahakan ditulis langkah-langkahnya ya. Biar apa? Biar nanti saat belajar ulangan atau ujian itu kita tahu caranya ya. Jadi nggak langsung hasilnya. Oke. 9 per 2 kali 4 8. 9 per 8. Oke. Nah, kita lanjut Ustadz Musab dulu. Belum lanjut.
Kita lanjut ke pembagian. Kalau sudah bisa perkalian, maka pembagian kita mudah. Ya. Ada di halaman 25 di modul. Ya, boleh juga dibuka. Ya. Pembagian pecahan ada di halaman 25 di modul. Untuk pembagian pecahan, itu juga menggunakan prinsip perkalian. Jadi diingat ya, kalau sudah bisa perkalian, jadi pembagiannya mudah. Dia menggunakan prinsip perkalian. Misal, A per B dibagi C per D. Sama dengan. Bagian pertama, kita tulis seperti biasa. Nah, per B. Kemudian selanjutnya, kita kalikan. Yang sebelah kanan, kita balik D per C. Dibalik. Dikali ya. Diubah. Ya kan? Nah, dikali baru yang kanan paling kanan. Ingat, paling kanan dibalik. Yang awalnya C per D, jadi D per C. Ya. Sehingga hasilnya A dikali D per B dikali C. Yang pertama, 2 per 3 dibagi 1 per 5. Ya. Dicoba, langsung dicoba. Berapa hasil? Sudah ada yang nyoba? Oke. Ada yang lain jawabannya? Atau sama? Ingat, jangan lupa dibalik yang paling kanan. Ada yang beda jawabannya atau sama semua? Oke, Evan sudah dapat Evan? Ingat dibalik. 2 per 3 dikali yang kanan dibalik 5 per 1. Hasilnya atas kali atas kayak tadi, bawah kali bawah. Sehingga berapa hasilnya? 10 per 3. Oke, yang selanjutnya boleh dikerjakan juga. Yang pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. Ya. 2 1 per 3 dibagi 4 per 5 sama dengan, nah, dijadikan pecahan biasa dulu yang campuran. Setelah itu baru dikali dan dibalik ya. Tiga puluh lima per 12. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadikan pecahan biasa dulu. 2 1 per 3 pecahan biasanya berapa? Kalau lupa buka catatan sebelumnya. Ya. Makanya kalau mengerjakan latihan itu kalau bisa ya ada cara-caranya ya.
Ada langkah-langkahnya. Jangan langsung hasilnya. Oke, kita cek ya. 2/1/3 pecahan biasanya berapa? 7 per? Oke, 7/3 dibagi 4/5 sama dengan. Kalau nulis sama dengan seperti ini, itu ini ya, sejajar ya. Jadi ya di atas sama bawah sejajar. Kemudian kita kali dan dibalik ya. 5/4. Hasilnya berapa? 35/12. Bisa lah dikecilkan dah itu kira-kira? Nggak bisa ya. Kayaknya tidak bisa. Sehingga stop sampai atau boleh dijadikan pecahan campuran. Nah, boleh dijadikan pecahan campuran. Nanti kalau soalnya hasilnya pecahan campuran, dijadikan pecahan campuran. Kemudian selanjutnya, ya. Selanjutnya 5,3 dibagi 4. 5,3 dibagi 4. Ini kita cara yang kedua aja. Pecahan. Ya. 4 itu kalau angkanya 1 saja, itu boleh per 1. Ya, karena 4 dibagi 1, 4. Jadi 5,3 ini jadikan pecahan biasa berapa? Saya tadi sebelumnya 53 per. Oke. Nah, 4 ini kalau dia satu angka tidak ada komanya, boleh dituliskan 4/1. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada 7, berarti 7/1, 8/1. Karena yang nggak ada komanya atau pernya atau pecahannya, dia bisa dijadikan per 1. Karena 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4. Silakan dilanjutkan itu. 53/10 dibagi 4/1. Ya, caranya sama tadi. 53/10 dikali 1/4 dibalik. Sudah dapat hasilnya? 53 per ya 40. Sudah ya? Ada yang ditanyakan sampai sini terkait perkalian dan pembagian? Ya. Kalau perkalian pembagian mudah ya. Asal ingat yang pembagian itu dibalik ya, jangan sampai nggak dibalik. Biasanya ada yang keliru, itu nggak dibaliknya. Kalau pilihan ganda itu jawabannya ada yang sama. Ya, memang tujuannya pilihan ganda itu mengecoh. Ya, tujuannya pilihan ganda itu mengecoh. Ustadz ada kok jawabannya di situ. Tapi memang ada, tapi bukan itu jawabannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi harus teliti mengerjakannya. Ya memang kunci jawabannya ada di situ. Misalnya kita pilih A, oh ada A, ternyata jawaban yang benar bukan A, ya. Karena pilihan ganda itu mengecoh. Nah, makanya harus teliti, ya. Itu untuk pembagian. Sekarang kita lanjut mengurutkan pecahan. Di halaman 23 boleh dibuka juga di modulnya. Belum subscribe lagi. Ntar ya. Tadi belum subscribe. Tapi enggak apa-apa ya. Perlu. Tadi subscribe dulu. Halaman 23. Sudah ketemu? Mengurutkan pecahan. 23 di modul.
23 di modul. Udah ketemu? Sudah? Halaman 23 di modul. Ya. Itu bisa diperhatikan. Ada dua cara. Ya. Cara pertama itu menyamakan penyebut. Ya. Cara kedua mengubah ke bentuk persen. Ya. Seperti itu. Cara yang pertama disamakan penyebutnya. Ya, mau dijadikan berapa? Seperti itu. Misal yang di situ adalah per 100. Ya, jadikan per 100 ya. Kalau di buku itu dijadikan per 100. Ya. Semuanya disamakan, jadikan per 100. Ya. Sudah ketemu Evan di modul? Oke. Jadi kita jadikan per 100 tuh kalau dia lihat di buku ya. Yang tadinya 25% itu 25 per 100, 3 per 4. Nah, karena 3 per 4 penyebutnya masih 4, kita pengen jadikan berapa? Per 100. Ya. 4 dikali berapa? Yang hasilnya 100. Yaitu dikali 25 ya di situ. Dikali 25. Sehingga semuanya nanti per 100 ya. Dijadikan per 100. Nah, setelah jadi per 100 semua ada di halaman 24 ya kan? Tuh, diurutkan dari yang terkecil ya. Bisa dilihat dari pembilangnya. 25 per 100, 50 per 100, 75 per 100, 150 per 100. Nah, hasilnya tetap dituliskan bilangan awalnya 25 per 100 atau 25% ya. Ya 25% di situ. Kemudian 0,5, kemudian 1 per 2 dan 4 per 2. Ya, tetap dituliskan ininya. Yang kemudian kedua ke bentuk persen. Yang Ustadz ajarkan hari ini bentuk persen. Ya. Nanti boleh mau pakai bentuk persen, mau pakai bentuk biasa atau menyamakan penyebut, boleh mana salah satu boleh dipilih ya. Yang mana enaknya aja silakan kakak pilih. Nah, ini Ustadz ajarkan satu mengubah ke bentuk persen. Ya. Mengubah ke bentuk persen. 32 per 100. Perlu kita ubah enggak? Perlu. 32% itu tetap 32% ya, karena kita tujuannya mengubah ke bentuk persen. Yang kedua, 3 per 4. Itu kita ubah ke bentuk persen. Caranya gimana kemarin, masih ingat? Dikalikan 100 per persen. Ya, dikalikan 100%. Berapa hasilnya? Masih ingat ini? Ya, 3 kali 100 bagi 4. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 300. Ya, 300. Persen per 4. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ada yang ketemu? 300 bagi 4. Oke, 75%. Ya.
pembagian. Kemudian 0,4. 4 ini boleh dijadikan langsung dikalikan 100 boleh. Nah, perkalian perkalian koma itu kali puluhan ratusan itu ada di halaman. Nah, halaman 27 ya. Halaman 27. Atau lebih jelasnya 28. Ya, seperti itu. Caranya seperti itu. Boleh langsung. Kalau langsung berarti hasilnya berapa? 40%. Ya. Kalau mau dijadikan pecahan berarti 4/10 kali 100% sama dengan 400 per 10. Berarti 40%. Ya. Kemudian selanjutnya 2 per 5 kali 100% sama dengan jadikan pecahan biasa. Pecahan biasanya berapa? 12 per 5 dikali 100%. Nah, berarti 1200% per 5. Berapa itu? Berapa? 40%. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil angkanya berapa? 32%. Oke. Nomor 1. Nomor 2 yang mana? 40. Nomor 2. Nomor 3 yang mana? 75. Oke. Terakhir nomor 4. Urutan dari terkecil. Ya, berarti kita tuliskan. Ini tuliskan angka awalnya ya. Ya, pecahan awalnya. Ya, berarti 32% atau titik koma boleh, titik koma. Karena di situ ada koma berarti kita pakai titik koma biar bisa membedakan. Kemudian yang kedua berapa? 0,4. Ya. Kemudian selanjutnya 3/4. Selanjutnya 2 per 2 per 5 ya. 2 per 5. Seperti itu. Ini ya hasilnya ya. Jadi boleh seperti ini. Cara yang menyamakan penyebut juga boleh. Ya. Yang mana mudahnya. Nanti dilihat di pilihannya. Kalau ada pilihannya. Apa namanya? Boleh dicari yang mana yang sama. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kita kalikan 100% ya. Biar, kalau kita ajarkan hari ini. Ada Evan atau yang lain? Aini, Raffi. Untuk latihan sebelumnya kita bahas pekan depan aja ya. Yang pekan kemarin. Jadi pekan depan itu kita bahas 2 latihan sekalian. Latihan pekan pertama sama latihan pekan kedua. Sebagai bahan review untuk ulangan. Oke ya. Kita lanjut yang terakhir pembahasannya. Itu
pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Di halaman 30 itu ada, ya jadi boleh dibuka di halaman 30. Itu ada beberapa contoh, jadi bisa dilihat. Ini menggabungkan soal cerita dan pecahan, ya. Kalau awalnya kita sering dengar soal cerita yang biasa, ya angka-angkanya biasa, ini digabungkan dengan pecahan. Jadi harus digabungkan, dijumlahkan, dikali, ya dibagi, dikurang. Di soal di layar, ya, Fikri memiliki sebuah kawat yang panjangnya 4,1/2 meter. Ya, tuliskan kalau soal cerita kan berurut. 4,1/2. Ya. Setelah itu Fikri membeli lagi 1,5 meter. Membeli lagi diapakan? Dikali, ditambah, dikurang, dibagi. Oke, ditambah 1,5. Ya. Kemudian Fikri dibelikan lagi oleh ayahnya 2,1/4 meter. Diapakan? Tambah 2,1/4. Ya. Kalau digunakan ditambah atau dikurang? Sudah paham ya? Nah, setelah mendapat operasi matematikanya, maka kita langsung kerjakan aja. Nah, ini nih ada pecahan campuran sama desimal sama campuran lagi. Ya, kita ubah ke mana? Pecahan biasa. Biasa, ya. Kita ubah ke pecahan biasa. 4,1/2. Pecahan biasanya berapa? Oke, 9/2. 1,5 pecahan biasanya berapa? Ingat desimal. Di sebelah kanan desimal ada berapa angka? Ada satu angka. Berarti per berapa? Per 10. Atasnya tuliskan aja angka, nggak usah pakai koma. Per 10. Jadi 15/10. Yang di atasnya nggak usah pakai koma lagi. Kalau sudah di bawahnya pernya ya. Kalau dua angka di sebelah kanan koma, per berapa? Oke. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya 2,1/4. Pecahan biasanya berapa? Oke, 9/4. Nah, ini kita jumlahkan. Boleh 9/2 ditambah 15/10 dulu boleh. Ya. Boleh berurutan, ya langsung berurutan gini aja biar enak. Ya. Nih. Kalau di buku itu banyak cara-caranya ya. Ada yang menyamakan penyebut. Ya, kalau kemarin kita belajar apa? Dikali silang, ya. Oke, karena kita kemarin belajar kali silang, maka di sini kita akan kali silang dulu. Berarti 2 kali 10 dan 9 dikali 10 ya. Ditambah 2. Gitu ya. Ini 9/4-nya boleh di sini aja dulu. Simpan ya. Berarti 90 ditambah 30/20. Ya. Tambah 9/4. Itu 120/20 bagi 9/4. Nah, kalau di atas ini ada angka nolnya sama, ya, atau misal seperti ini.
100 per 10. 100 bagi 10 berapa? 10. Nah, ini boleh kita coret gini. Boleh kita coret seperti itu. Sehingga hasilnya 10. Ya, artinya itu 10, 100 dibagi 10. Yang hilang nolnya 100. Ini boleh kita juga seperti ini, dibagikan. Dibagi 10, dibagi 10 artinya berarti 12 per 2. Intinya atas dan bawah sama dicoretnya. Ya, nolnya 1 aja yang dicoret. Beda dengan 100 per 100. Kalau 100 per 100 kan sama nih. 22 dicoretnya. Kalau 1000 per 100 berarti di bawah 2, di atas 2. Harus sama. Ya, pembagiannya harus sama. Di bawah dibagi 100. 100 dibagi 100. 1. 1000 bagi 100. 10. Ya kan? 10 ini kan. Nah, berarti angka 10 ini nggak dicoret nolnya. Berarti 10. Boleh seperti itu. Ya, biar angkanya sederhana. Ya, berarti kita lanjutkan di sini. 12 per 2 ditambah 9 per 4. Ya, disederhanakan dulu. Biar angkanya tidak kebesaran. Ya, atau begini Ustaz tuliskan biar gampangnya. Ya, sederhanakan. Berarti dibagi berapa? Dibagi 10. Karena sama nih. Di belakangnya ada 0 sama nolnya ya. Berarti 120 dibagi 10. 20 dibagi 10. Sama dengan, ditambah 9 per 4. Sama dengan 120 bagi 10 berapa? 12. 20 bagi 10, 2. Nah, sederhananya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Atas. Gitu ya. Jadi 12 per 2 ditambah 9 per 4. Nah, tulisnya seperti ini. Kalau tidak pakai sama dengan. Coba diselesaikan. 12 per 2 ditambah 9 per 4. Berapa? Boleh dilanjutkan. Nanti tulis di chat. Untuk latihan nanti Ustaz share di chat ya. Oke, cool. Sudah dapat. Kira-kira bisa disederhanakan enggak Keiko itu? Dibagi berapa Keiko? Bisa enggak itu? Nah, coba disederhanakan. Yang lain ada yang dapat? Oke, dibagi 2 ya. Coba diketikkan A ini di chat. Tiara
Kira-kira bisa disederhanakan nggak itu? Kalau bisa boleh disederhanakan. Nah, ini penjumlahan. Nah ini coba dicek lagi penjumlahannya kayak yang kemarin kita belajar, yang pekan sebelumnya. Ada Iwannya. Ayo Iwannya. 33/4. Oke, Evan. Oke, Tiara. Ayo Atar. Ridu, Ryan. Oke, Yasa. Fatur. Nanti yang baru-baru gabung boleh dilihat lagi penjelasan Ustadz ya. Nanti Ustadz ini upload. Ya nanti ada Ustadz kasih soal. Tapi Ustadz mau upload videonya dulu ya. Jadi biar biar barengan untuk ini. Mungkin ya siang. Untuk latihannya boleh dikumpul besok. Ya karena kan agak banyak nanti. Kayak kemarin. Ya. Apa? Siang, siang mungkin. Nunggu Ustadz upload dulu. Bersamaan dengan ini. Apa namanya? Dengan TK ya. TK. Nah, karena Ustadz mau upload dulu videonya. Ya. Biar, video rekam. Kan ada teman-teman kalian yang nggak bisa hadir. Jadi ya Ustadz share videonya dulu. Latihannya ya nanti. Boleh pengumpulnya ya boleh besok. Ya, boleh besok. Ya. Tapi jangan lupa ya dikumpul. Kalau sudah Ustadz Japri berarti itu sudah lewat ininya ya. Sudah biasanya Ustadz Japri itu. Kakak-kakak yang belum ngumpul Ustadz Japri. Sudah, oke. Kita bahas saja. Jawabannya rata-rata 33/4. Oke, kita langsung aja. 2 kali 4. Kemudian 12 dikali 4 ditambah 9 dikali 2. 12 dikali 4, 48. 9 kali 2, 18. 8 ya, bukan bukan 8. Jumlahkan 66 per 8. Sederhanakan ya. Sederhanakan. 66 bagi berapa? Nah, sama dengan 33/4. Oke. Ya, 33/4. Yaitu untuk soal cerita atau yang berhubungan dengan sehari-hari ya. Seperti itu. Jadi penggabungan kalau kakak sudah pernah belajar soal cerita, maka di sini kita gabungkan dengan soal pecahannya ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Raffi, ya Dela, tidak ada ya. Rido, Fadil,
Ada Fadil? Ada. Ya, nanti kalau mau bertanya lagi silakan japri ke Ustadz ya. Untuk soal yang kemarin sudah sebagian sudah Ustadz berikan ininya ya, koreksiannya ya. Seperti itu. Jadi untuk tugasnya nanti pakai langkah-langkah ya, cara-cara. Jadi Ustadz tahu nih di mana letak kesalahannya. Kalau langsung jawaban ya bingung juga mau mau ngasih tahu gimana ininya, apa namanya? Kesalahannya di mana ya. Nanti biar enak belajarnya juga. Oke, kalau tidak ada nanti tunggu aja ininya soal latihannya di chat Ustadz ya. Gitu. Untuk kolom chatnya boleh bertanya di kolom chat sebelah materi ya yang Ustadz share kemarin. Boleh bertanya diskusi di situ ya. Tentu saja dengan perkataan-perkataan yang baik ya. Boleh diskusi di situ kalau yang tanya. Ya, boleh di situ bertanya-tanya di situ boleh ya. Di aplikasi Android aja ya. Kalau di buat laptop belum bisa ya. Baru bisa yang di Android aja. Kalau di iPhone sama laptop belum bisa. Ya, kalau mau bertanya boleh juga langsung ke Ustadz. Oke, kalau tidak ada, Ustadz minta tolong. Tadi siapa? Raffi ya? Ditutup pimpin doanya. Tangannya di... Ya, mohon ya. Mohon maaf dari Ustadz, kurang lebihnya ya tetap jaga kesehatan. Ya semoga kita cepat masuk ya. Nah, karena kan sudah kita siapkan semuanya biar cepat masuk. Ya, jadi sambil kakak-kakak belajar juga, ya sambil belajar belajar yang lain dipelajari karena nanti ujiannya belum tahu lagi, belum keluar kisi-kisinya, ya. Sementara kita belajar pakai kisi-kisi yang tahun lalu. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.